Selamat pagi dan shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan, kita buka hati kita, dan kita akan pujikan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ini kerinduan kami, Tuhan. Roh Kudus, penuhi hidup kami, Tuhan. Yesus Tuhan. Amin, amin, haleluya. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Amin, haleluya. Jamahlah kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, glory. Ku buka hatiku, jamah kami Yesus. Roh Kudus, cengkram kami dengan kuasa Allah. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, ku buka hati. Ku buka hatiku menyembah-Mu Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Sekali lagi katakan dengan segenap hati, jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih. Kembali kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Kami percaya pujian dan penyembahan kami indah dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, tiba saatnya kami akan menerima berkat firman-Mu Tuhan.
Engkau urapi Bapak Gembala yang jadi saluran berkat bagi kami hari ini. Biarlah tuntunan surgawi turun atas beliau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya kami semua yang hadir saat ini Engkau urapi dengan berkat dari surgawi Tuhan, sehingga kami bisa menerima firman-Mu hari ini, firman-Mu bisa menegur kami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih doanya. Silakan duduk saudara. Selamat pagi, shalom. Selamat merayakan peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Semua baik? Iya. Semua yang ada di ruangan-ruangan lain ya. Dan juga keluargaku yang ada di online, semuanya baik. Karena kita punya Tuhan yang baik. Dan kepastiannya selalu memberikan jaminan kepada kita semua. Puji Tuhan, kita akan buka Alkitab kita bersama di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 dan 51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Semua katakan amin. Orang tanya kepada saya, Gembala, apa sih tujuan utamanya Tuhan Yesus turun naik? Ya, saya katakan tidak cuma show force. Tapi memang juga perlu dunia itu tahu siapa dia. Dia tidak lain dan bukan adalah Sang Firman itu yang keluar dari Allah. Nanti besok malam saya akan menjelaskan kepada kita di dalam ibadah ya pra Pentakosta bahwa Tuhan Yesus minta supaya Roh Kudus itu keluar dari Bapa datang ke tengah-tengah kita. Jadi sebagaimana firman itu keluar dari Bapa, demikian juga Roh Allah, Roh Kudus. Yang selalu saya mengatakan kalau Roh Kudus itu sama dengan Roh Allah. Roh Allah itu adalah Allah sendiri. Seperti pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam eksistensi Bapa, yaitu Allah Sang Pencipta itu, di dalamnya ada firman, di dalamnya ada roh. Contoh, di dalam eksistensi Henry yang jasmani ini, di dalamnya ada jiwa dan ada roh. Jadi tidak kebetulan Tuhan memberikan manusia itu double komponen seperti ini. Ya, tidak cuma yang wujud, makanya sebenarnya manusia tidak bisa mati. Yang mati rusak itu raga, itu tubuh, jasad. Tapi jiwa, roh itu tidak bisa mati. Semuanya kekal. Tinggal tergantung selagi di dalam dunia ini kita berinisiatif ya ditempelkan kepada siapa? Kepada Tuhan atau tolong, kepada Tuhan atau hantu. Nah dalam hal ini karena Tuhan memang di dalam prinsipnya dia tidak pernah paksa orang. Dan dia memberikan free will, memberikan ya kehendak bebas. Setelah kita ini berdosa pun ya kehendak bebas, dalil itu sudah diberikan, tidak dicabut oleh Tuhan. Ya sekarang tinggal orang mau nempelkan diri ke siapa. Kalau nempelkan jiwanya, rohnya ditempelkan ke Tuhan, sudah pasti kita jalan bareng sama Tuhan. Kemudian yang kelihatan, tubuh ini yang nempel ke Tuhan, ya ini datang ke kebaktian seperti ini. Ya kan? Tapi roh kita tidak berhenti ibadah itu waktu ke gereja, tapi dimanapun. Hati kita, ya roh kita, jiwa kita terus berelasi dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini hal sederhana selalu saya sampaikan kepada kita semua. Ya, jadi kalau bilang siapa Bapak? Bapak itu adalah Allah Sang Pencipta. Yang oleh berbagai macam budaya agama disebutnya ya macam-macam sesuai sebutannya. Ada yang Sangti itu dalam bahasa ya kan Cina. Kemudian Yahweh ya dalam adatnya orang Israel kuno. Saudara-saudara, orang Amerika, New Zealand, Australia dia bilang God. Iya kan? Nah, padahal God itu kalau di sini lain lagi artinya. Nah makanya kan orang pada bingung kalau gitu Allah yang benar itu yang mana ya nggak tahu. Tapi yang pasti
cara menyembah yang benar itu Tuhan memberikan petunjuk. Kenapa? Karena Sang Firman itu datang untuk apa? Mewujud nyatakan Allah Bapa Sang Pencipta yang kita tidak mampu melihatnya itu, maka Sang Firman yang berwujud Yesus ini menjadi ya alasan untuk saudara yang melihat Yesus berarti melihat Bapa yang kita tidak bisa lihat secara jasmania. Jadi saudara-saudara ini harus terus dicecer, kalau enggak nanti kadang orang itu berpikir ya macam-macam, ya silakan. Tapi di sini Tuhan kasih tahu buat kita semua. Nanti hari pertama besok ya malam 6:30 di sini kita jumpa lagi dan saya akan bawa saudara untuk mengerti bahwa ya sebagaimana firman itu keluar dari mulut Allah, dari Allah dalam diri Allah. Itu ditulis di dalam Yesaya pasal 55 itu kan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nanti kita lihat Roh Kudus itu juga. Yesus minta agar Roh Kudus itu keluar dari Bapa datang kepada kita. Maka sekarang kembali lagi, kenapa kalau gitu Tuhan Yesus ini kita peringati, kita rayakan. Ya, kita rayakan. Orang tuh kalau mau ditinggal kan biasa sedih. Nah, kita perayaan. Ya, secara rohani. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Loh kenapa? Tuhan Yesus dia menyatakan meninggalkan kita untuk sesaat itu, tujuannya kan nanti kita akan lihat. Di sini. Bukan ninggalkan kita kayak umpamanya, aku gak sanggup lagi. Gak mampu lagi aku ngengoni kamu itu umpamanya. Iya kan? Terus pergi minggat. Tuhan Yesus tidak minggat. Tuhan Yesus justru dikatakan pergi ke sorga. Ini supaya juga jelas. Kenaikan Yesus, Yesus terangkat atau apalagi Yesus pergi kemana? Itu mesti jelas. Ayat ini menyebutkan di dalam ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat kemana tolong? Surga. Jadi ini mesti jelas. Bukan kemana-mana, tidak. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Orang yang masih belum beriman kepada dia percaya baik, tidak percaya ya monggo, iya kan? Tapi faktanya juga kalau yang ini katanya percaya. Yesus tuh naik, diangkat ke sorga gitu. Syukurlah kalau gitu. Andai kata kalau mereka tidak percaya gimana Pak? Ya gak apa-apa, karepmu silakan. Tapi firman Tuhan memberitahu gitu loh. Ya ini bukan kayak saya kok sinis, enggak, ya memang modelnya gini. Ya kalau ngomong itu kan harus menunjukkan ekspresi gitu loh. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Naik ke sorga. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan. Kenapa mesti naik ke sorga? 1 Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Yuk kita buka. Ini tujuannya apa? Yang pertama, menyediakan tempat di sorga. Silakan. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Puji Tuhan. Terus? Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kalimat akhir ini kita baca bareng 1, 2, 3. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Enak, jadi sudah jelas. Nah nanti kalau saudara ingin nginceng, ya mungkin ya hari ini, gak mungkin besok atau kapan saya akan sampaikan. Kalau enggak, sudah baca. Ya, di dalam Wahyu pasal 21 itu kalau ingin lihat nginceng informasi sorga itu, ya itu. Ada diistilahkan kita ini orang yang beriman, saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagai mempelai perempuan. Waktu perjumpaan di sorga itu kita ketemu dengan mempelai laki. Tapi ini enggak bicara ya kaitannya dengan seksualitas, bukan kaitannya dengan ya hawa nafsu daging, udah enggak perlu lagi. Tuhan Yesus bicara tentang sorga itu adalah bukan makan minum, bukan kawin mawin, tetapi keberadaanmu itu seperti apa? Malaikat dan kamu menikmati suasana bahagia, damai sejahtera yang luar biasa. Jadi tidak ada kaitannya kawin mawin. Ini hal yang rohani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Saudara kan pernah punya pengalaman kebahagiaan iman, kebahagiaan rohani itu. Melampaui sekedar saudara mungkin ya terima bonus duit lebih dari yang biasanya umpamanya. Terima kesandung rezeki duit atau dapat sesuatu. Ya paling ketawa-ketawa beberapa saat, sudah itu enggak. Tapi kalau itu berkat pengalaman rohani dengan Tuhan, waduh itu akan terus muncul tiap kali itu diperlukan. Saat saudara lemah, saat saudara sedih, saat saudara merasa susah, loneliness, tinggal sendiri, kayak tidak ada tempat untuk bersandar, lantas pengalaman pribadi perjumpaan dengan Tuhan itu memberikan kebahagiaan dan ketenangan. Itu luar biasa, itu baru kecil. Itu tidak sempurna kita rasakan karena kita masih tinggal di dalam daging. Tapi nanti kalau sudah kita sebagai manusia yang rohani penuh, tinggal di dalam hadirat Allah yang supra rohani, tidak bisa bayangkan. Apa yang Tuhan lakukan ketika dia naik ke sorga? Nah ini. Jadi bukan untuk kepentingan Tuhan Yesus. Yesus naik ke sorga hari ini untuk kita. Ucapkan bareng, saudara apa? Untuk kita, ngomong sama sebelah. Bukan untuk dia, tapi untuk kita. Ngomong-ngomong. Tolong. Iya. Gak kenal, gak apa-apa lah. Nanti kan di surga juga kumpul. Ya, untuk siapa Pak? Untuk kita. Ya, lah untuk dia, ya gak ada kepentingan. Mau surga itu rumahnya dia, tempatnya dia. Ya, betul Mas Samuel. Iya. Jadi gak ada urusannya kalau sampai itu pulang umpamanya ke rumah. Ya. Ya sudah itu pulang itu rumahnya gitu. Tapi ketika keluar salaman dan saya ngomong sama anakku Samuel ini. Mas di Oma, iya. Aku tak mampir ya itu. Oh Pak Gembala, mau iya. Oh iya Pak, mau ke Pak. Kira-kira terus pulang ditinggal tidur. Mas Samuel turu deh Oma. Saya mau ke sana gitu loh. Kok guyu sih kira-kira lepas tanggung jawab atau kurang nanggep gitu. Apa kira-kira? Aku tanya Mbak Nyonyanya aja. Piye Mbak Dinda? Hah? Loh maksudnya apa? Beras kencur? Ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin ketika saudara mau ngajak siapapun lah, bukan saya lah. Taruh aja ya, bisa Pak Indra, bisa ini Gestal, bisa ini Ibet umpamanya. Bu aku tak main sana ya Bu ya gitu. Ya gitu. Langsung ya, ngulek ya, langsung ngulek ya. Oh, jangan GR dulu, sing diulek itu. Kayak sampean sing diulek. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih ini loh, punya gambaran nggak? Aku pergi ke sana untuk apa? Kira-kira kalau tamunya itu ya toh ngomong, aku tak nginep ya gitu. Waduh saudara yang seneng loh ya, ini kan ada. Ada yang kalau mau diinepi itu seneng, ada yang kalau mau diinepi itu senep. Kenapa? Iki nek wis nginep ngono duduk sedina rong dina. Berapa? 3 wulan. Bahkan gak mulai-mulai, lah itu repot masalahnya, iya kan? Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, itu yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Iya, puji Tuhan. Oke, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pergi ke sana untuk menyediakan tempat, ya, menyediakan tempat bagi kita. Coba lanjut kita akan lihat Kisah Rasul 3 ayat 21, sudah jelas ya tadi. Yohanes 14 ayat 2 dan 3, sekarang Kisah Rasul 3 ayat 21. Tujuannya ke surga ngapain? Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Puji Tuhan, iya. Ayo kita telusuri. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Ya, saudaraku, apa yang dipulihkan? Gerejanya, saya dan saudara semua.
Ini yang dipulihkan. Ya, yang dibentuk, yang dipersiapkan. Sampai nanti kalau di sana itu kita udah tahu adatnya gitu kan. Kita itu paling tidak enak ya kalau umpamanya ada orang masuk di rumah kita adatnya itu rada aneh. Makanya ya saudaraku ini kasih Tuhan. Ada orang kenal nggak seberapa gitu, begitu teko langsung buka kulkas. Ono apa nih kulkasnya? Gitu. Iki nek kira-kira aku sing duwe omah ngono tak siapno sapu saudaraku. Loh ya toh. Ini apa? Orang akan bilang orang tidak beradat. Loh iya kan? Ya kalau kulkasnya dewe ono karepe mau dibuka, mau dijongkir. Iya kan? Nah, makanya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, makanya perlu juga saudara tahu, nih kalau saudara umpamanya bertamu, tamunya tinggal di hotel, ya toh. Nah, yang perlu diingat, di hotel itu kalau hotelnya semakin klasmennya tinggi, semuanya mahal. Ya, jadi kalau umpamanya ya air botol itu cuma di luar itu 3.000 gitu, di situ bisa 25.000. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kalau terus kemudian si tamu itu bawa anak, buka kulkas ya toh, di sini kan macam enak coklat. Ya, mau enak segala macam, dicukuki kabeh. Iya kan? Kira-kira yang ditamu nih gimana? Enggak kan? Apalagi kalau yang dimintai saya, "Opa, boleh ini Pak?" Enggak apa-apa. Situ. Yang ini boleh Opa? Boleh. Ya. Ini lagi boleh Opa? Iya. Opa, aku tak ambil kresek ya Opa? Iya. Kau itu wadahi kabeh. Boleh ya Opa? Ya. Ya, jadi saudara-saudara ini contoh sederhana aja ya. Kalau di hotel itu semuanya mahal. Ya, jadi ya apalagi kalau yang doyanannya itu apa botol kecil-kecil gitu ya, wine itu mahalnya bukan main ya. Apalagi kalau yang datang pendeta nyoba, wine ini boleh Pak Pendeta, boleh. Glek. Yang ini boleh dicoba, boleh gitu. Nanti delosor itu di situ. Ya, kenapa mabok? Ya, mabok. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini saya sedang ngomong apa adat. Ya, tata krama. Karena apa kita ini sekarang maunya kan, kalau lagi susah itu kan maunya, Tuhan cepat Engkau angkat aku ke sorga. Nah orang itu kalau lagi ya kalut, bingung, susah, sumpek, sedih gitu. Iya, berobat ke dokter sakit dikasih obat kadang-kadang gak diminum gitu loh. Kenapa kok gak diminum? Kak, aku lebih baik. Pak dari rumah sakit yang lalu ya Pak sudah ditangani, sudah enak Pak Theo ya. Lihat saya ganteng gitu Pak. Lumayan ya. Tinggal satu lagi, oke semangat terus ya. Dikasih obat-obat Pak? Tetes, tapi diteteskan ya? Enggak diganti tua Pak? Enggak ya, kenapa? Pingin sehat. Tapi kalau orang sudah berpikir dalam keadaan susah, menderita, kadang kan aneh-aneh. Makanya hidup tuh jangan aneh-aneh, kalau saya bilang. Ayo kita harus membangun diri ketika kita sedang menghadapi pergumulan. Kita ini anak Tuhan yang dihadapkan apapun itu tidak lepas dari kontrol rencana Tuhan itu ada. Hendak mendidik, hendak melatih kita, hendak mendewasakan kita, hendak memulihkan kita. Sampai nanti kita dianggap layak untuk pulang ke sana. Yang setuju katakan amin. Nah itu. Jadi jangan gampang kemudian menyerah. Saya nggak berdaya, saya nggak mampu, sedih, sumpek. Sampean sumpek itu apa? Pertolongan terus datang. Apakah karena engkau sakit, dokter bilang ini harus ditangani, ya berobat, udah yakin aja. Tapi saudaranya milih hidup sumpek terus. Nggak bisa. Makanya saya bilang melangkah. Ya, sedih ya sedih, susah ya susah. Masalah ada yang harus dihadapi ini, minta tuntunan Tuhan, cepat selesai. Ada yang diubek-ubek, gak selesai-selesai. Tinggalkan dulu. Urusi yang lain. Kayak saya kalau ngajari anak-anak itu mau ujian sekolah kan.
Doa, nggak usah kecil hati, semangat ya, minta sehat sama Tuhan, minta guru-guru ya yang ngawasi juga sehat semua, karena mereka semua niatnya baik. Waktu datang di sekolah ya sudah siap, mental apa tenang, sejahtera, puji Tuhan, haleluya. Ya, buka mulai sekarang ya, bahannya apa aja. Kalau kamu buka lihat kok sulit, sudah diupek-upek kok sih sulit, tinggalkan dulu, buka yang lain ya. Saudaraku lihat soal yang lain, oh bisa isi. Ya buka lagi, ternyata masih sulit. Ya tinggalkan dulu, cari yang lain. Gak kehilangan waktu. Jadi kita kadang-kadang hadapi pergumulan itu ada yang begitu. Kita udah susah payah, kita ngerjakan kita doa, ini puasa, bagus. Tapi belum selesai, udah. Jangan saudara kehabisan energi hanya untuk persoalan yang mungkin ini Tuhan izinkan sebagai penunggu kita. Sebab ada orang itu kalau sudah tidak bermasalah, jalannya aneh. Jalannya ya miring-miring. Jadi Tuhan izinkan ini ditunggui dengan salah satu masalah. Saya mesti ngomong apa adanya. Tapi enggak semua. Ada yang masalah itu kita doa, kita lirik, jeret, selesai. Tapi ada jenis-jenis yang sulit, yang jelimet, yang mulek, yang complicated begitu. Apa-apa yang kita lakukan tetap doakan aja. Jangan terus fokus. Ya ke situ. Kehilangan kekuatan, kehilangan energi untuk menyelesaikan hal yang seharusnya bisa kita kerjakan, kita selesaikan. Tolong ini yang ada di onsite ataupun yang ada di online, sama. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan ketika ada orang tanya, Bapak itu ya hidupnya, gaya hidupnya, semangat hidupnya itu saya lihat ya cenderung stabil gitu. Saya bilang ya kalau pergumulan persoalannya pendeta, gembala itu jauh lebih banyak. Karena ikut mikirkan persoalan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan, baik yang online, onsite, sama. Saudaraku ini kasih Tuhan. Tapi style saya minta tuntunan Roh Kudus, dia memberikan hikmat, memberikan kebijakan, bagaimana cara menyiasatinya. Nah itu di situ penting. Intinya semua suka duka, ya lancar, rada bermasalah, rada sulit. Semua ini adalah waktu di mana Tuhan sedang memproses, memulihkan kita semua. Setuju? Dia pulihkan kita. Sampai kita itu waktu senang, oh punya daya tahan. Waktu susah, gak kelimpungan amat gitu ya. Tetap punya daya tahan. Nah itu Tuhan mau seperti itu. Contohnya siapa? Yesus sendiri. Dia disanjung, waktu dia naik, ya keledai, semua orang teriak, Hosana, Hosana. Dia tidak kemudian euforia. Dalam waktu beberapa saat kemudian, sebagian orang yang sama, yang sebelumnya berteriak, Hosana, Hosana. Waktu dia diadili, semua itu berteriak, apa kira-kira? Salibkan dia. Apa Tuhan Yesus kehilangan? Ya. Semangat untuk tetap memperjuangkan apa yang sedang dia perjuangkan? Enggak. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika dia bertemu dengan iblis oposan itu, dia katakan, jadikan batu ini jadi roti. Tuhan enggak terus menggunakan kemampuannya, itu enteng saudara buat Tuhan Yesus. Kalau mau mengubah apa? Batu jadi roti. Wong dia roti jadi batu aja dia bisa kok. Loh iya kan mau dibolak-balik gitu kan. Tapi Yesus apa mau melakukan? Enggak, Tuhan justru ngasih pelajaran. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan bicara firman yang keluar dari mulut Allah itu, Yesus sebetulnya sedang bicara tentang dirinya sendiri. Gitu loh. Harusnya kamu itu sadar setan, iblis, bahwa yang kamu hadapi itu sang firman yang keluar dari mulut Allah itu. Tapi dasar kamu iblis, ya kamu ya udah bisa, ya sudah tetap iblis saja. Dibawa ke hubungan bait Allah dan iblis berkata, jatuhkan karena ada tertulis, malaikat-malaikat akan memapah engkau. Tuhan Yesus tidak keblinger, nggak kemakan umpan pujian. Tuhan Yesus tidak haus kemuliaan seperti itu. Yesus katakan kepada iblis, nyah, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang terakhir itu dalam kemuliaan kerajaan dunia diperlihatkan dan iblis ngomong sama Tuhan Yesus, semua aku berikan kepadamu. Asal engkau apa?
sujud menyembah aku. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan Yesus ketawa itu di dalam hati itu. Siapa? Ya kalau mau pakai Jawa Timuran, rodo alus, sopo dapurmu itu. Kira-kira ngono lo ya. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, siapa kamu itu? Lu itu siapa? Bukan lu yang harus disembah. Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu. Dan itu tidak lepas bahwa Yesus sedang bicara, bukan aku nyembah kamu, tapi kamu yang harus nyembah aku. Tapi dasar iblis. Lukas pasal 4 ayat 13 dikatakan, maka iblis pergi meninggalkan Yesus dan mencari kesempatan yang baik. Itu kalau bahasanya anak dulu ya, di sini istilah saya itu anak-anak kelas. Ngomong bareng 1, 2, 3 apa? Kelas. Apa Pak Indonesianya kira-kira dia berbalik tersipu malu. Nah kalau boso saya dulu kelas. Tuh iblis tuh kelas. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya tolok ukur kita itu bukan pendeta, tapi Yesus. Yesus pendeta sendiri tolok ukurnya Yesus. Nah kita sama-sama dengan mata yang tertuju kepada Dia. Saya ingat ayat itu bagus ya. Coba kita buka Ibrani 12 ayat 2. Puji Tuhan. Ayat 1 juga itu ayat Nats 1 tahun ini ya. Banyak saksi itu. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dengan mata yang tertuju kepada siapa tolong? Yesus, lanjut. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Haleluya ya. Jadi ini standarnya. Kita ingin seperti Yesus. Tapi gak yang aneh-aneh, bukan rambutnya, bukan jubahnya, bukan kasutnya. Ya, kalau kasut sih banyak yang mirip-mirip. Kayak kasutnya Tuhan Yesus, Nov. Punya Munot. Bagus. Ya, itu kalau kamu ke Israel jadi ya memerankan Maria Magdalena. Itu nanti kalau ada drama ya, pakai itu. Nah, apanya yang ditiru? Umpamanya, Yesus itu doa di padang gurun. Lantas kita harus ke sana? Enggak juga. Jadi jangan salah. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang kita ingin lihat dari Dia, ingin kita contoh apa? Seluruh sikap hidup, cara berpikirnya. Digoncang, gelombang, dia tidur nyenyak. Itu jadi pelajaran buat kita. Yesus itu sumbernya ketenangan. Makanya kalau saudara jalan bareng sama Yesus dan kenal Yesus, harusnya saudara tidak bersikap seperti Petrus dan murid-murid yang lain. Guru bangun, kalau tidak bangun apa? Halo? Kita binasa. Salah. Orang Kristen bersikap begitu salah. Ya kita coba belajar tenang. Tapi gimana Pak kalau sampai ngadepi ini? Mati gimana? Mati masuk surga. Apa yang ditakuti? Ya, pokok jangan cepat-cepat mati terus. Saya mau berjuang, ya, membela nama Yesus. Saya siap mati. Yesus panggil, dok, Rene, dok. Aku ndak ada rencana kayak gitu. Ndak ada program kayak gitu dari Tuhan Yesus. Justru Tuhan bilang, persembahkanlah tubuhmu yang hidup. Yang apalagi kudus dan yang berkenan. Tubuh mati itu bagiannya makam Kristen. Jagung Suprapto. Tapi kalau tubuh hidup, saudara dapat ke gereja memuliakan Tuhan. Amin. Nah ini responnya. Makanya saudaraku dikasih Tuhan tujuan yang pertama dikatakan di sana tadi Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua sekarang ini dalam Kisah Rasul 3 ayat 21
Tuhan ngasih kesempatan kita dipulihkan, kita dibentuk, diproses. Dan yang ketiga, karena di dunia itu tidak gampang, perjalanan proses itu Tuhan memberikan pertolongan, penyertaan dari Yohanes 15 ayat 26. Yuk kita buka. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ini. Maka dikatakan aku naik, aku minta tadi ayat yang saya sitir tadi. Supaya Roh Kudus itu turun atas kamu. Turun ngapain? Turun supaya memberikan kuasa, memberikan bantuan, pertolongan atas setiap kita anak Tuhan. Makanya saya mau katakan kalau saudara hari-hari ini sedang dalam pergumulan, tidak usah takut berlebihan, tidak usah merasa ya kepo, keteter, ya tahu ya gimana kalau ini nggak selesai nanti terus gimana? Nggak usah gitu. Jalan aja. Tolong Tuhan, kau beri kekuatan aku. Yang kedua, tolong Tuhan, buka jalan. Tolong Tuhan, kuat kuasamu kalau engkau berkenan, nyatakan semua pasti beres ya Tuhan. Itu Kristen. Apa yang jadi bebanmu saat ini? Yang menjadi pergumulanmu saat ini? Urusan nyawa saja Tuhan usahakan selesaikan. Masa kelengkapan untuk hidup yang sesaat di dalam dunia ini Tuhan tidak bisa menolong? Dia sanggup. Saudara yang dikasih Tuhan, dia sanggup. Dia bisa melakukan segala perkara. Kemarin saya hadir di sebuah PKS saya melayani. Salah satu bersaksi. Ketika masa pandemi, tiba-tiba dia juga harus ya selesai dari pekerjaannya. Sebenarnya sudah ada anak yang sudah dilahirkan. Sempat seorang muda ini ngomong dengan mamanya yang sudah single parent. Gimana nanti nasib kami ini? Tapi saya bangga dan bersyukur ketika saya mendengar kesaksian itu komplit. Jadi omongan itu objektif, benar-benar karena yang diceritakan, yang cerita juga ada di situ. Orang muda ini cerita, si mama bilang, ngopo to yo? Wong kok kuatir nemen, mbok eling firman Tuhan yang disampaikan Pak Gembala itu loh. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Singkat cerita, saya tidak perlu menyebutkan, secara ukuran umur sudah seharusnya tidak mungkin bisa diterima di sebuah pekerjaan yang tentu jauh lebih bagus dari pekerjaan yang sebelumnya. Saudaraku ini kasih Tuhan, tiba-tiba diterima. Dia bekerja lanjut sampai hari ini. Ini kalau mau ngomong urusan ya kaitan dengan finansial, dengan rezeki. Yesus itu di tangannya penuh berkat, di dalam berkat ada rezeki. Lanjut adiknya juga. Ngalami hal yang sama. Saudara yang dikasih Tuhan. Ibunya lagi ngomong. Udah toh. Ingat Tuhan Yesus itu yang punya hidup kita. Makanya tolong jadi orang tua, terus hidup dalam kuasa firman, supaya nanti ketika yang muda-muda itu lemah, kita bisa menguatkan mereka. Dan yang muda-muda yang nantinya bakal jadi tua, ya supaya mulai muda ini nempel sama Tuhan, minta pengalaman jalan bareng sama Tuhan Yesus itu kayak apa, sehingga nanti kalau kalian jadi orang tua, kalian dipakai Tuhan lagi menguatkan ya anak-anakmu semua. Yang setuju katakan amin. Nah, ini kekristenan tuh begitu. Makanya model Kristen yang begini ini, yang walaupun menghadapi tantangan perjalanan yang tidak mudah dari sejarahnya, tapi ternyata kekristenan sampai hari ini kalau menurut catatan dunia, yang terbesar yang beriman Kristen itu adalah Kristen di dalam dunia ini. Tapi jumlahnya besar. Padahal kekristenan itu ya disampaikan, diadakan oleh Tuhan di dalam dunia itu tidak dengan kekuatan politik,
tidak dengan kekuatan sponsor manusia, justru munculnya itu harus menghadapi berbagai macam tantangan. Itu memberitahu kepada kita bahwa setelah kita jadi beriman kepada Yesus, tidak usah khawatir karena hidupmu disertai Tuhan Yesus itu. Roh Kudus menolong kita semua. Jadi begitu. Makanya buktinya Kristen itu apa? Giat ibadahnya itu kan semangat dari dalam. Bukan karena ya ini kewajiban. Saya tidak ngomong kewajiban. Ibadah kebaktian orang Kristen itu adalah kebutuhan. Kebutuhan untuk apa? Kebutuhan untuk mensyukuri kemurahan Tuhan. Coba lanjut di dalam Lukas pasal 24. Saudara lihat ayat 52, 53. Ya ini modelnya saya dan saudara itu ini loh. Ini tipikalnya gini ini. Lukas 24 ayat 52, 53. Lanjutannya yang tadi, nats awal. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Iya, sujud menyembah kepadanya. Itu kan yang saudara lakukan hari ini kan. Sampai yang karena jarak ya datang kepada Tuhan ibadah seperti ini. Kenapa? Sujud, mensyukuri, merendahkan hati. Kenapa? Karena sudah punya kepastian. Kalau selesai hidup di sini berarti pulang masuk ke mana? Ke sorga. Dan sebelum masuk sorga kita ini sedang dibentuk, dipulihkan Tuhan. Dibenahi, diajari adat istiadatnya sorga. Supaya tidak kaku, tidak kagok nanti kalau di sorga. Nah kalau sampai udah masuk surga terus gak kerasan dek kono lah repot, ya toh? Iya. Kira-kira gimana Mas Paul? Pak Eri, gimana kira-kira? Wah, aku gak betah dek kene. Terus nanti golek kendaraan gak ada. Trayek surga Gresik gak ada. Gitu loh. Itu sebabnya perlu kita latihan di sini. Ya. Dan ternyata Tuhan memberikan alat bantu, ya, melengkapi. Siapa dia? Roh Kudus. Makanya yang jadikan kita kuat, saya dan saudara bisa mengiring Tuhan ngadepi tantangan, kesulitan, ujian, tawaran manis. Ya kita hampir miring-miring, nyaris-nyaris kepleset, cepet bangun lagi. Oh Tuhan itu penuh kasih, kita dibimbing terus di dalam perjalanan. Nah itu, kenapa? Karena Tuhan kita itu memberikan pertolongan buat kita semua. Makanya di sini apa? Kristen itu sukanya muji Tuhan, bersyukur, melayani. Iya kan? Nah ini kan saudara ini kan melayani, kita semua melayani. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan apa dikatakan di situ menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang kemana? Yerusalem. Artinya apa? Pulang sekarang di dalam hidup itu ada salam, ada sejahtera. Bener kok. Zaman Kristen itu kalau bener-bener ya. Wah Tuhan itu Tuhan terima kasih, kenal betul. Surga itu sudah engkau sediakan Tuhan terima kasih. Engkau susah payah turun ke maut semua itu bukan untuk kepentinganmu tapi untuk kepentinganku. Engkau perjuangkan seperti itu. Sekali gitu terus gak akan ya ngiler kalau lihat tawaran. Ini yang ini lebih bagus, yang ini lebih bagus. Dan ngapain? Ya, sampai hari ini saya itu kalau pulang ke rumah jauh lebih nikmat daripada kalau saya itu ya dulu keliling di hotel. Saudaraku sering nggak bisa tidur. Ini ngomong loh, ewer. Ya, kenapa? Di samping penyesuaian lagi, kemudian apa tempat tidurnya nggak sama dengan tempatku. Kan saya ini balung pendekar. Ngerti balung pendekar? Ya memang olahraganya keras banget dari dulu. Jadi itu kalau kena kasur yang empuk gitu, melesek sudah. Besok encok kumat. Saya pernah ya di sebuah hotel besar dapat voucher dikasih. Saudaraku yang kasih Tuhan mesti 2 malam. Dia mau Malang itu loh ada ya. Besar kan itu kan. Sudah tahu saya pulang. Semalam tidur sih gak bisa turu ya. Nah, terus sini main-main berenang gitu ya kira-kira. Terus malam, aku tak pulang aja. Lah terus besok ya balik nih breakfast eman. Mangane larang. Ya, saya seneng ada sosis, ada apa. Kalau udah breakfast gitu, aku enggak demek sego saudaraku. Itu udah kebiasaan dulu. Lu kenapa Pak? Sego di omah akeh. Gitu caranya. Terus sudah di hotel-hotel gitu ada macam-macam ya. Makan prasmanan kan itu kan saudaraku. Jadi ya namanya buffet gitu. Udah jangan makan yang berat-berat, salad,
ada salmon gitu. Hantam aja. Iling-iling sekilo 700.000 ya. Loh ya kan? Jadi saudara gue makan aja. Loh is include kok. Ya, pokok lali mari kora-kora. Itu nanti om aku. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus gitu. Begitu masuk rumah itu senang gitu teman. Ya, sampai ini tadi saya puji Tuhan minta dibantu karena waduh kok rodok gak enak. Saya minta tolong, saya telungkup di lantai gitu. Tolong diinjak, kretek. Seger lagi saya. Ya balongnya atos. Ya, saudara-saudaraku ini dikasih Tuhan. Seperti itu. Nah, kalau saudara punya pengalaman dalam hidup, aduh yang disediakan Tuhan itu luar biasa kok. Ngapain kalau cuma ditawar-tawari gitu? Wah loh, engkau nak bidadari nih. Enggak, aku enggak butuh. Gitu. Lah di surga itu luar biasa. Ya, di sana ketemu mempelai laki-laki Tuhan Yesus. Itu kalau orang tuh punya jelas, makanya pendeta harus menjelaskan gereja itu jangan sibuk cuma rapat. Ngertikan. Jemaat memiliki pengenalan kepada siapa aku percaya. Sehingga kalau kita perjalanan menuju ke sana, kadang melewati onak duri, jalan yang liku-liku, mungkin naik turun jurang, tetapi kita tahu Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan punya rencana yang baik. Kita akan tetap jalan dengan penuh syukur. Tahu apa? Roh Kudus menolong kita. Adem lagi, sejahtera lagi. Yerusalem. Jadi saudara boleh kalau ada dana kapan-kapan jalan ke sana boleh. Tapi kalau enggak, nikmati Yerusalem hidupmu, nikmati Yerusalem rumah tanggamu, nikmati Yerusalem tempat kerjamu, nikmati Yerusalem tempat sekolahmu, tempat kuliahmu, tempat komunitasmu. Itu menjadi Yerusalem di mana ada nama Tuhan Yesus dimuliakan di sana. Ya, kemudian ada imbuhnya. Dengan sangat bersuka cita. Ayat 53, silakan Pak. Lanjut. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan. Makanya kita di sini yakini ini. Jadi sebetulnya yang kita lakukan itu adalah respon. Respon apa? Respon bahwa Tuhan untuk naik ke sorga, satu, nyediakan tempat, dua, Tuhan kasih waktu kita dipersiapkan. Yang ketiga, kalau toh kita perjalanan ini butuh kekuatan, suplai kekuatan, Tuhan memberi Roh Kudus kepada kita semua. Iya kan? Dan apa? Kita responnya ya ini tadi, sujud syukur, terima kasih Tuhan. Ya, belajar. Ya, nikmati, minum aja klekek. Duh Tuhan, terima kasih, segeri. Gitu. Ya dah, kalau katanya Merdeka FM, gelelek. Ya, seger, kenapa minum air. Kok enggak pancingan, kok enggak lagi sariawan. Terima kasih Tuhan, makan. Bayam godokan karo sambel. Mana sambel goreng hati loh, enak. Iya toh, mengucap syukur. Iya, waktu dalam pergumulan naikkan doa yang disertai dengan pengucapan syukur. Nah, kalau saya kayak gitu, ini kita ada dalam hadirat Allah. Ke gereja itu rasanya gairah gitu kan. Iya, makanya begitu saudara terima informasi 10 hari pra-Pentakosta ibadah itu seneng saudara nyambutnya. Ya, gairah, saudara sudah saya dengar ada yang cuti, ada yang ngatur jam kerja, tuker dan sebagainya. Macam-macam saudaraku dikasih Tuhan. Dan kalau itu mungkin, waduh saya mesti tutup toko untuk sekian saat ini. Ya, tapi saya yakin kok Pak Gembala, ya Tuhan sanggup Yahweh Yireh nyediakan rezeki lebih dari apa yang dapat saya pikirkan. Nah ini semangatnya orang-orang yang berkerinduan. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan Yesus. Nah, ini sekarang bonusnya, bagaimana Tuhan itu menunjukkan naik ke sorga untuk kita tahu. Ibrani pasal 4, ayo kita buka. Ibrani pasal 4 ayat 14-15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Iya, di bait Allah karena kita punya imam besar agung. Terus? Yang telah melintasi semua langit, Iya. yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan
iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ya. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, ya Tuhan Yesus itu nggak ada dosanya. Kalau di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 justru dikatakan dia tidak berdosa dan tidak mengenal dosa. Makanya saya tidak sepakat kalau ada orang mau khotbah cerita tentang Yesus itu ya punya kelemahan-kelemahan, dia bisa marah, dia bisa ya kebutuhan dagingnya juga untuk makan, minum dan sebagainya. Nah saya nggak setuju, nggak sepakat. Tapi saya nggak menyesatkan loh, itu namanya ya pandangan keyakinannya. Tapi kalau kita melihat ini, di dalam diri Yesus tidak ada percikan hawa nafsu sedikit pun karena dia tidak berdosa dan tidak mengenal dosa. Mengalami kelemahan itu bukan dalam arti kelemahan suatu kealpaan, bukan. Kelemahan dalam arti ketika dia dalam wujudnya manusia, dia nunjukkan waktu di atas salib, aku haus. Juga gak dikasih minum air, dikasih cuka. Ketika murid memikirkan dia lapar, karena sama loh kita gak makan beberapa hari. Lupa murid-murid, Yesus pernah puasa berapa hari? Tolong, halo? Siang saja atau malam saja? Siang dan malam. Tidak makan, tidak minum. Pada waktu murid-murid itu coba mencarikan makanan disodorkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, ada makanan yang ada padaku yang kamu tidak kenal. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dia makan, enggak makan. Kalau tuh dia makan juga enggak masalah. Enggak makan juga enggak masalah. Jangan terus dikaitkan bahwa Yesus punya nafsu marah juga. Contohnya waktu di bait Allah. Nah itu keliru ya. Saudaraku ini kasih Tuhan, saya juga kadang disalah artikan, disalah mengerti, itu pernah. Ya mungkin saja ketika saya bermaksud untuk, ayolah hidup tuh kita, caranya kalau mau nikmati Yerusalem, nikmati sejahtera, itu mesti begini. Itu pun kalau orang lagi moodnya nggak baik kan dia bisa. Enak aja, ya kalau Pak Pendeta bisa, kalau saya nggak bisa, itu mustahil untuk saya lakukan. Jadi Kristen itu terlalu berat. Nah tadi pagi saya dengar khotbah TV kabel. Memang saudara, menjadi Kristen itu tidak mudah, Kristen itu berat. Walah, lah kalau dia omong pendetanya aja berat ini terus gimana? Padahal ada ayat firman di dalam 1 Yohanes itu. Bahwa firmannya perintahnya itu tidak. Saya tidak setuju. Makanya saya ambil itu hal yang bisa membangun, mendorong semangat. Loh kalau memang berat, Roh Kudus diberikan kepada kita. Makanya sepanjang sejarah, gereja tetap muncul, tumbuh. Ya, kita kenapa di bait Allah? Karena kita punya imam besar agung. Siapa? Pak Henry? Bukan, ini kan saya cuma pendamping saudara. Iya kan? Saya pelayan. Tapi kita ini sedang menghampiri hadirat dari seorang imam besar agung. Namanya, tolong sebutkan. Tuhan Yesus Kristus. Nah saudaraku, melintasi langit. Itu dalam arti apa? Jagat semesta itu ada di dalam kekuasaannya dia. Wilayah teritorinya dia. Makanya saudara kalau dalam perjalanan hidup ini sekelumit menghadapi pergumulan, menghadapi masalah. Yakinkan dirimu, katakan, aku percaya Tuhan Yesus sanggup campur tangan. Dia gak akan biarkan kita terlunta-lunta. Kita akan tutup dalam pembacaan Ulangan pasal 33, tolong buka semua. Ya saudara simak saja, saya tidak akan urai lagi. Karena ayat-ayat itu begitu luar biasa. Ya tentang melintasi langit ini. Pasal 33 ayat yang ke-26. Silakan baca. Puji Tuhan. Tidak ada yang seperti Allah, hai Yesyurun. Yesyurun itu Israel, arti rohaninya gereja Tuhan, bisa terus. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. 27. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu. Amin. Dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Luar biasa. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. 8. Maka Israel diam dengan tentram dan sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur,
bahkan langitnya menitikkan embun. Ya, maka Israel, jemaat gereja Kemah Tabernakel atau yang ibadah di gereja Kemah Tabernakel mengalami seperti ayat 28, yang percaya setuju katakan amin. 29. Berbahagialah engkau hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Semua katakan amin. Amin. Berbahagialah engkau hai Israel, berbahagialah engkau hai jemaat yang hari ini ibadah. Keluarga besar Kemah Tabernakel atau siapapun yang join hadir. Karena nama merek organisasi itu bukan utama. Dikatakan 29, siapakah yang sama dengan engkau? Tuhan loh yang ngomong ini. Saudara itu gak ada yang sama. Satu dengan yang lain aja gak sama. Kalau bicara dalam pengertian ini komunitas khusus orang yang dipanggil, dipilih oleh Allah. Maka di dunia ini gak ada yang sama dengan engkau. Karena mata Tuhan itu tertuju kepada anak-anaknya. Anak-anak saudara sekolah TK di antara ratusan ribuan anak. Lantas saudara ingin melihat itu anak lagi sedang ada pagelaran besar. Tolong saya jawab untuk saya. Penglihatan mata saudara tertuju kepada anakmu atau anak tetangga yang saudara gak jelas itu? Tolong jawab. Anak siapa? Sekali lagi, anak siapa? Tentu anak kita. Dengan bangganya kita itu. Kalau mbah-mbah itu putuku. Oh sing ngiler putuku. Iya kan? Karena kita anak-anak Tuhan ini kan masih kadang ya ono sing ngiler, ono sing ngentutan. Tapi kita tetap bangga. Masa gara-gara anak ngentut, cucu ngentutan terus, anakku kok ngentutan, cucu kok ngentutan itu. Begitu dengar anaknya sudah bisa ngomong, lah ya papa sendiri, mbah dewi yang ngentutan. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya. Ngerti ya? Ini ya, baca lagi nanti simak pribadimu, masukkan itu di dalam Ulangan 33 itu. Tuhan memberkati setiap saudara dan saya di dalam ibadah ya, merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Terima kasih. Aku Indra, Tuhan berkati semua. Kita nyanyi satu pujian di penghujung ibadah kita ini. Semua baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Hidupku berarti. Lagi, saya undang kita berdiri sama-sama. Makasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan kemurahan. Haleluya. Tak kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir tengah kami, menuntun dan mempersiapkan kami semua Tuhan. Sehingga 10 hari Pra-Pentakosta, peringatan pencurahan Roh Kudus yang melawat isi dunia, kami akan laksanakan dalam ibadah KKR doa. Kami penuh kerinduan. Haleluya. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidup
Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi. Kau jadikan hidupku berarti. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur kehadapan-Mu karena hari ini kami dapat bersuka cita, bersyukur, bergembira, merayakan peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami tahu persis karena Tuhan menyatakan dan para saksi yang begitu banyak di satu negeri mereka menyaksikan saat di mana Engkau naik ya Tuhan, terangkat. Dan jelas di sana memberitahu Tuhan pergi ke sorga. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan yang kedua, Tuhan memberi kesempatan untuk kami. Umat tebusan dibentuk, dipulihkan, ditata, diberikan tata krama hidup di sorga nanti. Sewaktu-waktu Tuhan panggil kami tidak kaget di sorga. Bahagia luar biasa di sana. Terima kasih. Kalau tak mungkin perjalanan kadang harus menghadapi liku-likunya proses. Kami tahu Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kami. Terima kasih untuk itu Tuhan, kami merespon untuk bersyukur senantiasa dan kami mau menikmati Yerusalem, yaitu sejahtera dalam hidup kami. Kalau kami tidak neko-neko, kami tidak hidup nyimpang, tidak yang aneh-aneh, pasti Tuhan secara pribadi kami bahagia dalam hidup ini. Walau kadang ada kesulitan, walau kadang ada persoalan, ada pergumulan, ada PR-nya hidup. Tapi kalau kami tidak melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, tidak menjahati orang lain, lebih-lebih tidak menjahati keluarga, kami yakin Yerusalem itu ada dalam hati kami semua. Dan rumah tangga kami bahagia, penuh sukacita. Maka kami sepanjang umur hidup kami dapat terus ada di bait Allah untuk menyembah Tuhan yang adalah Imam Agung yang besar luar biasa itu. Engkau yang mengatasi semua langit dan Engkau memelihara kami. Olehnya kami bangga jadi anak-anak Tuhan. Karena Tuhan mengatakan bahwa tidak ada yang seperti kalian ini. Atasmu ada berkat, atasmu ada rejeki, atasmu ada kemenangan, atasmu lepas bebas dari kuasa gelap, atasmu ada kebahagiaan sorgawi. Terima kasih buat hari ini Tuhan menuntun kami untuk menikmati holiday, menikmati hari di mana kami terus bersyukur dan bersaksi. Karena Tuhan kami hidup, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Puji Tuhan, Tuhan Yesus, kami nanti akan menikmati kembali ibadah secara online. Pada jam 7 malam kami akan bersaksi membagikan link supaya banyak orang dikuatkan. Dan jika kami diskusi, biarlah diskusi kami membawa kami semakin dekat melekat akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua pelayan-Mu, Tuhan memberkati. Yang bertugas hari ini, pagi ini, sesi berikutnya dan juga para guru sekolah minggu nanti akan berjuang dalam kerajaan-Mu Tuhan. Untuk acara sekolah minggu, hari raya peringatan kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan memberkati semua jerih lelah umat-Mu yang dikerjakan dengan hati tulus, semuanya menggugah hati Tuhan. Dan pasti berkat Tuhan turun atas kami semua. Syafaat kami untuk Indonesia, Tuhan berkati. Bangsa kami Tuhan berkati. Negara kami Tuhan berkati. Kota, daerah, tempat di mana kami ada Tuhan berkati. Demikian kami hamba-Mu mengunjukkan tiap persembahan yang anak-anak-Mu bawa ke hadapan-Mu, ya Allah ya Tuhan. Engkau telah menguduskan dan memberkati dan mengingatnya sampai kepada kekekalan sorgawi. Ketika semua melakukan hal ini dari waktu ke waktu, maka semua diingat oleh Tuhan. Tidak akan pernah dilupakan. Dan apa saja yang mereka kerjakan, usahakan doa hamba-Mu kiranya Tuhan berkati, sukses, berhasil, kemenangan, anugerah, damai sejahtera, kerukunan dalam rumah tangga, anggur manis penuh di dalam setiap perkawinan. Anak-anak kami semua dituntun oleh Tuhan, semua bermasa depan yang baik. Dan yang membutuhkan teman hidup Tuhan berkenan memberikan. Karuniakan kebijaksanaan buat setiap kami. Pasangan suami istri yang doa rindu mendapatkan anak, Tuhan berkati anak. Dalam semuanya Tuhan yang dipermuliakan. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selamanya. Ya Allahku, kasih karunia-Mu turun atas kami. Dari sekarang sampai Maranatha, saat Yesus yang kami rindukan datang, menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus sorgawi. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa, yang kami kenal sembah dalam Tuhan
Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Silakan duduk dan siap sedia untuk memuliakan Tuhan sepanjang umur hidup kita. Oke, shalom semuanya.